Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dimanapun teman-teman berada. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah e-business, kita akan membahas tentang Enterprise Resource Planning atau yang sering disebut dengan ERP. Nah, mungkin ketika kita mendengar istilah ERP, sebagian besar dari teman-teman sudah membayangkan sebuah software yang rumit dan hanya digunakan oleh beberapa perusahaan yang besar saja. Padahal kalau kita lihat bahwasanya ERP itu adalah sebuah konsep di mana seluruh aktivitas dalam organisasi, perusahaan ataupun bisnis yang dapat saling terhubung satu sama lain di dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, di era digital saat ini, hampir semua perusahaan, bisnis maupun organisasi modern, baik sekolah, kampus, rumah sakit maupun perusahaan yang bergerak di bidang teknologi sudah menggunakan konsep ERP atau Enterprise Resource Planning. Untuk yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dari perusahaan itu sendiri. Analogi sederhana apa dari ERP itu sendiri adalah ERP kalau kita analogikan adalah otak yang menghubungkan seluruh anggota tubuh agar dapat bekerja secara bersamaan dan secara maksimal. Nah, kita akan bahas ini lebih dalam tentang apa itu ERP, bagaimana tujuannya, kemudian outputnya di dalam ERP itu sendiri apa. Nanti akan kita bahas lebih dalam pada perkuliahan kita di pertemuan ke-10 ini. Nah, yang akan kita bahas nanti kita belajar tentang konsep, baik konsep ERP secara keseluruhan, kemudian juga ada menjelaskan tentang ERP itu sendiri, klasifikasinya, kemudian menjelaskan kekuatan ERP yang terintegrate itu seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa menganalisa case suksesnya dari penerapan ERP, kemudian pendekatannya, serta keuntungan dan kelemahan ketika kita menggunakan ERP itu sendiri. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam definisi ERP ini adalah bagaimana ada enterprise, ada resource, dan juga ada plan. Ya, dari tiga aspek ini bagaimana kita harus menekankan di aspek perencanaan sumber daya perusahaan secara menyeluruh, baik itu secara sistem informasi yang terintegrasi, kemudian ada perangkat lunaknya, modul-modulnya, kemudian konsep perencanaannya. Kalau kita lihat di sini, di poin yang pertama adalah bagaimana sistem informasi yang terintegrasi yang kaitannya di dalam ERP itu sendiri, teman-teman. Artinya bagaimana mengkoordinasikan semua sumber daya yang ada, kemudian juga informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis yang lengkap. Kemudian yang kedua adalah bagaimana modul dari perangkat lunaknya itu sendiri. Software yang sudah kita integrasikan dari semua divisi atau departemen dalam satu sistem, baik itu misalnya kalau kita lihat penjualan, kemudian HRD, kemudian bagian operasional, bagian produksi, dan bagian keuangan itu bisa terintegrasi di dalam satu sistem yang ada. Kemudian konsep perencanaan, jadi di dalam satu paket aplikasi program yang terintegrasi harus multimodul untuk mendukung berbagai fungsi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan itu tidak memiliki sistem yang misalnya terpecah-pecah, ya. Artinya satu sama lain saling terintegrasi di dalam ERP itu sendiri. Teman-teman mungkin bisa membayangkan sebuah perusahaan dengan banyak divisi, misalnya ada keuangan, SDM, pemasaran, gudang, produksi. Jika setiap divisi bekerja menggunakan sistem yang berbeda dan tidak saling terhubung, maka akan sering terjadi misalnya
ada miskomunikasi, kemudian data tidak real time, kemudian bisa berdampak terhadap keterlambatan informasi itu sendiri, dan kesulitan dalam mengambil suatu keputusan. Makanya di sini ERP itu adalah salah satu solusi yang menghubungkan semua bagian tersebut, artinya bagian tadi multi divisi tadi antar departemen yang ada ke dalam satu sistem yang terintegrasi yang dapat mengalir secara otomatis dan real time. Kalau contoh, mungkin kalau kita bisa lihat misalnya yang case di sekolah deh. Jadi kalau di sekolah itu, kalau dulu kita bayaran masih konvensional dan masih tradisional ya teman-teman, kita bayar SPP kemudian ditulis di dalam satu kertas. Tapi kalau sudah diimplementasikan digitalisasi atau teknologi yang ada, misalnya di dalam suatu sistem ERP, siswa membayar SPP, kemudian data pembayarannya bisa langsung diketahui oleh wali kelas, orang tua di rumah, bagian keuangan, dan kepala sekolah bisa melihat secara real time tunggakan-tunggakannya, siapa yang belum bayar, kemudian ada defisit ataupun surplus kah, itu bisa diketahui dengan ERP itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, yang namanya ERP ya adalah sebuah sistem yang memang dirancang dan diintegrasikan di dalam setiap proses bisnis dalam suatu organisasi, perusahaan, dan lain-lain. Kemudian apa sih tujuan dalam penggunaan ERP itu sendiri? Kalau kita lihat, tujuan yang terpenting dari ERP adalah bagaimana satu data ya, seluruh sumber daya organisasi dapat dikelola secara efektif dan efisien. Dengan adanya ERP, teman-teman juga bisa memasukkan satu kali saja, tetapi bisa digunakan oleh bagian yang membutuhkan data itu sendiri. Misalnya kalau kita di kampus teman-teman ya, nanti kan teman-teman misalnya mengisi KRS, dan data yang teman-teman isi itu sudah langsung terintegrate dengan jadwal kuliahnya, kemudian misalnya data dosen yang mengajarnya siapa, pembayarannya kayak gimana, sistem absensinya seperti apa, dan nilainya langsung terintegrasi ya. Kemudian kalau kita lihat bahwasannya integrasi dalam ERP itu pasti memiliki syarat dan harus ada karakteristik itu sendiri. Kalau syarat yang terpenting di dalam ERP adalah bagaimana integrasi. Ya misalnya dalam satu database kita bisa mengakomodir bagian keuangan, bagian penjualan, SDM maupun bagian produksi. Dari sini teman-teman bisa melihat bahwasanya karakter yang paling penting di dalam penerapan ERP adalah bagaimana melihat semua departemen menggunakan satu database yang sama ya, sehingga data menjadi konsisten dan selalu diperbarui secara real time. Artinya tidak ada redundancy data, kemudian tidak ada lagi data yang double, kemudian misalnya data yang berbeda dari antar divisi atau datanya hilang ya. Teman-teman, analogi yang berikutnya adalah misalnya teman-teman melihat di grup keluarga deh ya. Ketika satu informasi dikirim, semua anggota bisa langsung menerimanya. Itu adalah analoginya simpel ya. Atau ketika teman-teman dulu pernah membeli layanan di ruang guru misalnya, ketika siswa membeli kelas online kemudian bayar, kemudian sistem pembelajarannya bisa dijalankan dan sistem pelaporannya langsung diterima, informasi pembelajaran progresnya seperti apa. Itu adalah syarat atau karakteristik ERP itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita harus memahami konsep dasar di dalam ERP. Jadi di dalam membangun sebuah data yang terintegrasi di dalam setiap proses bisnis yang ada, kita harus memiliki database yang terpusat terlebih dahulu. Kemudian bagaimana sistem proses pekerjaannya sudah terotomatisasi ya. Kemudian bagaimana si ERP ini membantu
organisasi, baik itu perusahaan ataupun bisnis, mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara manual dan berulang ya teman-teman, sehingga karyawan itu dapat fokus ke pekerjaan yang sifatnya lebih strategis. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwasanya tujuan utama dari ERP ini adalah bagaimana meningkatkan efisiensi, kemudian produktivitas, kemudian ada akurasi data di dalamnya, dan bagaimana kualitas pengambilan keputusan yang didasari oleh tadi data ya. Data itu memang harus dimasukkan secara valid dan harus juga kita lihat ya klasifikasi datanya, kemudian kita lakukan validasinya sehingga nanti bisa mendapatkan atau pengambilan kualitas keputusan yang baik. Nah, perusahaan yang memiliki data yang akurat itu lebih mudah menentukan strategi atau kebijakan baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya, ERP itu memiliki beberapa klasifikasi, teman-teman. Ada yang namanya EIS, Executive Information System, kemudian nanti mendukung yang namanya DSS, Decision Support System, kemudian ada ERP application, misalnya yang dibagi modulnya untuk modul marketing, production, human resource, itu harus dibagi modulnya tapi tetap menggunakan satu database yang terpusat. Nah, ERP juga kalau kita kategorikan, dia juga termasuk di dalam sistem informasi yang mendukung seluruh aktivitas perusahaan. Jadi ERP itu tidak hanya digunakan oleh manajemen saja secara di puncak untuk menentukan decisionnya atau keputusannya atau pengambilan keputusan, tapi juga dilakukan, boleh dijalankan untuk seluruh unit kerja yang ada di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwasanya ada kekuatan di dalam integrasi ERP, artinya keunggulan yang terbesar di dalam penggunaan ERP ini adalah bagaimana kemampuan untuk menghubungkan berbagai macam proses bisnis yang tadinya terpisah, yang mungkin divisi A punya database masing-masing, divisi B juga punya database masing-masing, divisi C juga memiliki database masing-masing, dan menjadi satu data yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Ya, jadi misalnya kalau di sekolah nih ada mutasi siswa baru keluar masuk, kemudian ada data akademik, keuangan, data buku yang dipinjam, kita bisa lihat itu dengan satu akses dashboard misalnya. Itu adalah bagian dari ERP itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah evolusi dari aplikasi ERP itu sendiri. Jadi di tahun 1960-an ada yang namanya MRP ya. Dan ini adalah cikal bakal dari Enterprise Resource Planning, perencanaan kebutuhan material pada saat itu. Kemudian di tahun 1970 ada yang namanya Closed Loop MRP, fungsinya lebih luas, ada alat bantu prioritasnya, kemudian ada perencanaan yang fleksibel. Kemudian di tahun 1980-an itu ada yang namanya MRP2 yang secara tadi ya, sebelumnya baik MRP, kemudian ada Closed Loop MRP, ini lebih bagus lagi, ada tambahan misalnya ada perencanaan penjualan, operasionalnya, kemudian ada antarmuka keuangan, dan ada simulasi analisisnya. Kemudian di tahun 1990-an itu muncul ada yang namanya ERP itu sendiri, artinya ada perluasan dari MRP2 yang terintegrasi di dalam keuangan, kemudian supply chain, kemudian ada lintas batas dari fungsi ERP itu sendiri. Kemudian masuk di tahun 2000-an itu ada ERP2 yang sistemnya secara langsung itu lebih kompleks,
mulai dari misalnya e-commerce, kemudian kolaborasi dengan extends enterprise. Jadi ERP itu sudah berkembang dari sebuah sistem sederhana hanya mengelola misalnya inventory menjadi suatu platform yang mampu mengelola seluruh aktivitas baik yang ada di dalam suatu perusahaan, bisnis maupun organisasi. Bahkan kalau kita lihat ERP setelah berintegrasi, kalau sekarang eranya adalah cloud computing, kemudian ada AI-nya juga atau kecerdasan artifisial, dan juga ada big data. Ini adalah beberapa modul standar ERP ya teman-teman. Kalau aplikasi-aplikasi yang tidak customize, biasanya mereka sudah mengakomodasi modul-modul seperti modul keuangan. Jadi dari mulai pengadaan, kemudian ada pemeliharaan, kemudian ada penjualan, kemudian ada aktiva, pencatatan aktivanya seperti apa. Kemudian kalau dari logistiknya, dari mulai pengadaan, penjualan sampai dengan distribusi logistiknya seperti apa, itu bisa terintegrasi. Kemudian SDM itu kan prosesnya ada panjang ya, dari mulai rekrutmen sampai dengan retirement ya. Ada rekrutmennya seperti apa, penggajiannya, ada pengaturan job desk, bonus, kompensasi, dan bagaimana job allocation atau perencanaan tenaga kerja. Kemudian bisnis proses yang melihat secara manajerial arus proses kerjanya seperti apa. Kemudian ada yang namanya SCM adalah supply chain management, rantai pasoknya kayak gimana, fokusnya seperti apa, efektif atau tidak efektif, efisienkah penggunaan SCM-nya, supply chain management. Kemudian ada yang modul berikutnya adalah e-commerce yang melihat seberapa banyak transaksi elektronik yang bisa diintegrasikan melalui internet. Jadi bisa memotong cost distribusinya. Nah, kalau kita lihat dari tadi berbagai modul yang ada, setiap modul itu pasti memiliki fungsi masing-masing, tapi tetap menggunakan satu database yang sama. Nah, ini adalah gambaran dari proses bisnis yang modern ketika proses bisnisnya sudah menggunakan enterprise resource planning. Ada bagian segmented-nya dari customer, ada bagian sales department, kemudian ada HRD dan payroll, kemudian ada supplier, kemudian ada juga accounting. Jadi ada bisa ngapain aja nih fungsinya dari masing-masing modul itu, tapi tetap terhubung di dalam satu database. Jadi ERP itu memungkinkan seluruh proses bisnis itu berjalan secara otomatis dan terintegrasi, mulai dari permintaan pelanggan sampai dengan report ke manajemen. Kemudian ini adalah pendekatan di dalam implementasi dari ERP. Jadi ada 3 pendekatan dalam melakukan implementasi ERP di dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada the big bang, kemudian ada step by step, phase approach, kemudian ada yang namanya small bang, pilot approach. Nah, dalam implementasi ERP ya, tadi dari 3 pendekatan itu ada, setiap pendekatan itu pasti ada kebutuhannya, baik itu sumber dayanya serta tingkat resiko yang akan didapat atau dapat diterima. Kalau kita lihat yang pertama adalah Big Bang. Kalau pendekatan di dalam pendekatan Big Bang itu sendiri, di dalam pendekatan Big Bang itu sendiri kita harus melihat ya, bahwasanya pendekatan Big Bang ini berarti seluruh modul ERP diterapkan dalam satu waktu. Cara ini cepat, efisien, tetapi memiliki risiko tinggi ketika terjadi satu kesalahan. Kemudian kalau misalnya di kampus ya mengganti seluruh sistem akademik dan keuangan dalam 1 hari, itu kan pasti agak terganggu juga beberapa sistem yang ada atau modul-modul yang ada kalau kita menggunakan pendekatan Big Bang. Ini kelebihannya dan ada juga kekurangannya.
Kemudian kalau pendekatan yang kedua, ada yang namanya step by step atau phase approach. Itu adalah bagaimana pendekatan ini melakukan proses penerapan ERP secara bertahap. Jadi perusahaan itu bisa memulai dari satu modul, kemudian dilanjutkan ke modul yang lain, tidak berdiri sendiri tapi terintegrasi. Ya, misalnya kalau di tahun pertama menerapkan sistem akademiknya, kemudian besok menerapkan LMS-nya, kemudian besok menerapkan sistem keuangannya, itu step by step atau phase approach. Jadi fase 1, fase 2 di-clearkan terlebih dahulu, baru kita beranjak ke fase berikutnya. Kemudian yang berikutnya, pendekatan yang ketiga, smell bank. Kalau kita lihat bahwasanya pendekatan ini adalah model implementasi pada satu fungsi sebagai pilot project, kemudian diteruskan. Jadi ada pilot sites-nya, satu fungsinya terlebih dahulu, kemudian kita lakukan evaluasi, kemudian kita melakukan rollout ke site yang lain, baru kita melakukan full implementasi. Nah, kalau kita lihat bahwasanya si pilot approach ini, smell bank, pendekatan yang ketiga, ERP itu diuji terlebih dahulu di unit tertentu, dan sebelum diterapkan secara menyeluruh, pendekatan ini sering digunakan untuk mengurangi resiko malsystem atau kegagalan. Ini adalah perbandingan yang nanti teman-teman bisa lihat ada kriterianya dari segi waktunya, kemudian investasi atau biaya di awalnya seperti apa, kemudian resiko yang diberikan, ya ada resiko rendah, sedang, tinggi, kemudian kompleksitasnya seperti apa, kemudian manfaat ERP-nya kayak gimana, dia mengakomodasi customisasi atau tidak, ya, dari big bang, step by step atau small bang. Kemudian ini adalah yang berikutnya, kunci sukses di dalam implementasi ERP secara organisasional. Jadi faktor organisasionalnya adalah strategi yang taktis, ya, dan strategis. Jadi kalau kita lihat, ya, dari faktor organisasionalnya adalah keberhasilan ERP itu tidak hanya ditentukan oleh satu teknologi, tetapi juga oleh sumber daya manusianya, kemudian ada budayanya, budaya organisasinya seperti apa. Jadi dukungan pimpinan serta kesiapan pengguna itu sangat menentukan keberhasilan dari implementasi ERP itu sendiri. Kalau kita lihat dari faktor organisasi atau dari persepsi IT di dalam perusahaan, ya, selain SDM, organisasi juga harus memiliki dulu, ya, infrastruktur teknologi yang memadai, menjadi salah satu prasyarat diimplementasikannya ERP, ya. Apakah nanti bisa berjalan secara cepat, optimal atau tidak. Misalnya ada beberapa isu yang ada, kemudian IT sebagai cost atau IT sebagai asetnya kayak gimana, investasinya, kemudian apakah ketika kita menggunakan ERP ini bisa kembali ROI, return of investment-nya, kemudian yang berikutnya sebagai aset, apakah perusahaan percaya atau punya rasa trust ketika kita mengimplementasikan ERP ini, dan ada impact-nya enggak sih di dalam perusahaan itu sendiri. Ini faktor teknologinya. Kemudian ketika kita membahas ERP, ada nggak sih keuntungannya? Oh, ternyata ketika kita menggunakan ERP banyak keuntungan, seperti efisiensi operasionalnya, kemudian pengurangan kesalahan, kemudian peningkatan efektivitas dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, ya, karena tadi integrasi area fungsional, kemudian ada rancangan perekayasaan, artinya mendukung rekayasa ulang proses bisnis,
atau yang sering kita sebut sebagai BPR secara komprehensif, kemudian pelacakannya, kemudian ada pengelolaan materialnya. Kemudian kalau kelemahan dari ERP yang harus teman-teman ketahui adalah ada terbatasnya kustomisasi di dalam suatu perangkat ERP. Kemudian sistem ERP mungkin bisa secara investasi ya lebih mahal ya. Kemudian untuk BPR-nya, rekayasa kembali proses bisnis, itu ada kehilangan keunggulan kompetitif dari perusahaan. Kemudian ERP juga sering terlalu sulit beradaptasi dengan alur organisasi tertentu. Nah, ini yang menjadi PR ya di dalam bidang human resource, karena ada gap millennials, Gen Z, dan baby boomers di dalam suatu perusahaan yang secara alur organisasi dan budaya organisasi mungkin berubah. Cara tangkapnya terhadap teknologi, kemudian bagaimana dia beradaptasi dengan teknologi, itu menjadi faktor-faktor yang menentukan di dalam penerapan ERP itu. Kemudian sistem dapat kompleks ya dibandingkan kebutuhan pelanggan, dan data yang terpusat itu memiliki kehilangan yang lebih tinggi nanti kalau karena misalnya sistemnya kena bobol, kena dari pihak lain dan tidak ada backupnya, itu menjadi salah satu kelemahan di dalam penerapan ERP itu sendiri. Tapi ya yang paling penting di dalam penerapan ERP adalah bagaimana kita bisa melihat manfaat keseluruhan dari ERP yang membantu perusahaan itu lebih efektif, efisien, transparan, dan kompetitif di era teknologi saat ini. Ini adalah beberapa software ERP yang mungkin saat ini beredar. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya SAP, kemudian ada Oracle, kemudian ada Buns, kemudian ada MFG Pro, kemudian ada Protean, Compier, kemudian ada yang berikutnya adalah Adempier. Nah, kalau yang paling umum saat ini digunakan itu adalah ESP dan Oracle, teman-teman. Tapi ini berbayar ya. Tapi juga kita bisa lihat lebih powerful dibandingkan yang open source ya, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat ya saat ini, kalau teman-teman pernah lihat sistem pembayaran di suatu coffee shop yang mengakomodasi dari mulai pemilihan menu, kemudian pembayarannya, kemudian ada notes yang dikirimkan atau bukti pembayaran dikirimkan, itu sudah menggunakan ERP. Dan manfaatnya ya kita tidak perlu lama-lama lagi antri, masalah seperti itu. Ini adalah kesimpulannya di dalam materi kita di pertemuan kali ini, bahwasanya hari ini kita sudah melihat ya teman-teman, ERP itu bukan hanya suatu aplikasi, melainkan sebuah strategi untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis di dalam suatu perusahaan. Dan ERP itu memiliki salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan bagaimana pengambilan keputusan yang ada. Sebelum kita akhiri di perkuliahan kita malam hari ini, bahwasanya saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, jika nanti teman-teman mungkin bisa menjadi seorang top manajemen, baik itu pimpinan di perusahaan, manajer di perusahaan, kira-kira modul ERP apa kalau masih konvensional dan masih tradisional ya, yang mungkin teman-teman akan implementasikan pertama kali, dan kenapa? Mungkin teman-teman bisa menuliskan pendapatnya di dalam kolom komen. Jangan lupa sertakan nama dan NIM serta kelasnya. Dan sebagai penutup, teman-teman, bahwasanya teknologi yang terbaik
bukanlah teknologi yang paling mahal, tetapi teknologi yang mampu membantu manusia bekerja lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi perusahaan atau organisasi. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah melihat video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan pengetahuan yang bisa teman-teman ambil. Mohon maaf sebelumnya, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.